Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema bagaimana kabar dia sekarang untuk kamu yang sedang dalam keadaan no contact ya, ataupun no communication, tidak ada komunikasi satu sama lain. Khususnya untuk kamu yang berzodiak Gemini. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general ya, teman-teman. Jadi tentunya energinya juga sangat general ya. Dan bisa jadi energinya vice versa ataupun terbolak-balik dan itu tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Gemini. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran sisi positif dan manfaat ya dari readingan kita pada kali ini, yang mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk kamu agar kamu bisa memiliki kehidupan asmara yang lebih baik di masa mendatang. Oke. Untuk readingan kita pada kali ini aku akan ambil total 10 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya, teman-teman. Oke. Dan tidak lupa aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia di channel My Tarot Indonesia ya. Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung ya di channel ini. Tidak lupa aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua ya dengan cara like, subscribe, dan komen videonya agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik dan tentunya bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Oke. Dan untuk teman-teman yang pernah menanyakan ya mengenai personal reading, aku mohon maaf untuk saat ini aku belum bisa menyediakan personal reading ya teman-teman, karena saat ini masih terbentur dengan aktivitas dan kesibukan aku yang lainnya ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya apabila semuanya sudah berjalan lancar, aku bisa sesegera mungkin menyediakan personal reading untuk teman-teman semua, oke? Iya. Oke, satu kartu lagi ya. Di bottom of the deck kita ada Seven of Swords. Oke, Seven of Swords. Oke. Oke, ini aku rapikan dulu ya. Iya. Oke, untuk teman-teman Gemini, kita lihat di sini ke 5 kartu di atas dulu ya. Nine of Cups, The Emperor, Three of Wands, Two of Swords, dan Five of Swords ya. Di sini kalau aku lihat ada kemungkinan orang yang kamu fokuskan karena di sini mayoritas adalah Wands dan Swords. Bisa jadi orang yang kamu fokuskan ini berasal dari fire sign ataupun air sign ya, elemen api ataupun elemen udara. Kalau dari elemen api berarti bisa jadi dia adalah Aries, Leo ataupun Sagittarius. Kalau dari elemen udara ataupun air berarti bisa jadi dia Gemini juga sama dengan kamu ataupun dia Libra dan Aquarius. Tapi sekali lagi karena ini adalah general reading, tentunya bisa dari zodiak manapun, oke? Ya, kelima kartu di atas di sini kalau aku lihat pada saat ini sebenarnya keadaan dia itu cenderung baik ya. Kalau aku lihat karena ada kemungkinan dia ini juga berasal dari orang yang secara finansial tuh sudah cukup mapan ya, mungkin dari keluarga dia ataupun mungkin dia juga ataupun memang kemapanan finansial tersebut didapatkan dari hasil jerih payah dia ya, mungkin dia memiliki karir yang cukup bagus juga ataupun dia memiliki bisnis yang cukup berkembang juga gitu ya. Nah, pada intinya adalah sebenarnya keadaan hidup dia pada saat ini itu cenderung stabil gitu. Oke, tidak ada hambatan ataupun tidak ada beban. Bukan tidak ada beban ya, tetapi tidak ada tantangan ataupun beban yang saat ini sedang dia alami gitu, yang cukup intens gitu ya. Oke, saat ini cenderung keadaan dia itu sebenarnya baik gitu ya. Cenderung stabil ke arah baik gitu. Oke. Nah, tetapi memang sebenarnya pada dia ini selalu mencari sebenarnya apa sih yang ingin dia inginkan gitu dalam hidup gini. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin dia cari sampai sekarang ya, dan masih belum dia temukan di sini. Ada Three of Wands ya. Dia sebenarnya itu memiliki visi gitu. Dia ingin hidup yang seperti ini loh gitu. Tetapi dia masih ragu gimana sih cara mendapatkannya. Two of Swords gitu. Walaupun mungkin secara finansial dia sudah cukup mapan, mungkin juga dia berasal dari keluarga yang memiliki status sosial ataupun keadaan finansial yang juga cukup baik ya, menengah gitu, menengah ke atas gitu. Tapi dia merasa sebenarnya
ada sesuatu yang ingin dia raih gitu dalam hidup dia gitu. Dia memiliki target tertentu. Nah, tetapi apa itu? Di sini aku belum bisa memastikan. Itulah sebenarnya yang dia rasa bisa benar-benar membawa kebahagiaan dalam hidup dia. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya di saat ini dia bahagia atau tidak, jawabannya itu bukan tidak, tetapi dia cenderung merasa ya bahagia sih. Secara finansial kan semuanya oke gitu, semuanya terpenuhi. Tapi kayaknya ada yang kurang deh gitu loh. Ada sesuatu yang masih kurang gitu dalam hidup dia gitu. Inner fulfillment lah ya bahasa Inggris kerennya gitu. Istilahnya kedamaian hati dia, kepuasan diri dia yang di dalam hati dia itu masih belum dia dapatkan sampai sekarang, karena ada satu hal yang ingin dia raih sebenarnya, visi hidup dia yang memang sampai saat ini masih dia belum upayakan gitu, belum diupayakan sih sebenarnya, karena dia nggak tahu cara mencapainya itu bagaimana gitu. Misalkan apakah dia sebenarnya ingin memiliki kehidupan yang nyaman gitu ya dibandingkan kehidupan yang kaya, ataukah dia sebenarnya ingin menjadi seorang memiliki profesi sesuatu gitu ya, ataupun memiliki bisnis di bidang tertentu gitu, tetapi di bisnis yang sekarang karena sudah berkembang, walaupun dia nggak suka karena keadaan finansial dia menuntut hal tersebut, ya dia tetap jalani gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Orangnya di sini kalau aku lihat cenderung agak pasif juga ya, gitu ya. Jadi sebenarnya orangnya ini cukup beruntung ya, bisa dibilang ya, dia memiliki keberuntungan yang cukup baik ya. Kayak dia gampang menemui peluang ya dalam hidup dia. Tetapi memang karena di sini ada di Empress, mungkin juga karena tadi ya ada kecenderungan mungkin dia berasal dari keluarga yang cukup menengah ke atas gitu. Jadi orangnya agak dalam tanda kutip agak sedikit manja gitu ya. Oke, jadi dia merasa bahwa kalau dia sudah nyaman terhadap segala suatu hal, walaupun sebenarnya di dalam hati dia itu dia ingin sesuatu yang lebih, istilahnya lebih fulfillment gitu ya, lebih fulfilling gitu, lebih apa ya, kayak lebih membuat hati dia itu damai gitu. Dia merasa kalau dia udah nyaman, dia malas gerak gitu, istilahnya mager orangnya gitu. Jadi tetap ada selalu ada perang batin di situ, ada Five of Swords. Dia udah nyaman, dia ingin sesuatu yang lebih, tapi dia juga rasanya enggan gitu untuk keluar dari zona nyaman dia ataupun melakukan hal tersebut, karena dia takut malah dia nanti nggak kompeten, dia nggak nyaman, dia merasa kalau dia sudah meninggalkan sesuatu yang sudah membuat dia nyaman sebenarnya dalam hidup dia, apakah nanti kalau dia tinggalkan dia bisa mendapatkan itu semua kembali gitu. Nah, ada keraguan di situ gitu. Oke. Nah, jadi itu kurang lebih seperti itu ya keadaan dia sekarang. Jadi istilahnya semenjak terakhir kalian berhubungan ataupun berkomunikasi, sebenarnya keadaan dia itu tidak jauh beda gitu, cenderung stabil gitu ya, tidak ada peningkatan yang terlalu signifikan, sebenarnya kurang lebih seperti itu. Nah, kelima kartu di bawah kita lihat ya, ini hubungannya dengan apakah dia masih ada keinginan nih untuk mengontak kamu ataupun kepikiran kamu nih. Oke. Four of Pentacles, Ace of Wands, Two of Cups. Oke, ada King of Wands dan the Emperor. Oke. Sebenarnya sudah jelas dia itu masih berharap ya, itu udah jelas banget. Karena di sini ada Ace of Wands ya, masih berharap sebenarnya. Oke. Walaupun sebenarnya mungkin dia banyak pilihan, mungkin banyak orang yang mendekati dia, mungkin juga sebenarnya semenjak ini terlepas dari sudah berapa lama ya terakhir kali kalian saling komunikasi satu sama lain gitu ya. Sebenarnya mungkin di periode tersebut dia pernah juga menjalin hubungan dengan orang lain juga gitu. Tapi mungkin pada saat ini sudah selesai juga gitu. Nah, karena itulah sebenarnya dia merasa bahwa hanya pada saat dia bersama kamu, pada saat dia menjalin hubungan dengan kamu ya, terlepas dari dulu status hubungan kalian itu apakah memang sudah berada dalam hubungan yang resmi, ataupun dalam masa pendekatan, ataupun masih dalam perkenalan gitu ya. Dia merasa kesan pada saat dia bertemu dengan kamu itu sama sekali nggak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang dia temui sesudahnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dia merasa ada koneksi emosional yang kuat sekali dengan kamu di sini, Two of Cups ya. Mungkin beberapa dari mereka juga gitu ya, di kasus kamu gitu ya, beberapa dari mereka dia menganggap dia itu sudah menemukan soulmate sebenarnya, yaitu kamu. Tetapi ya karena satu hal dan sebagainya kalian nggak bisa bersama, kalian pada akhirnya putus kontak. Nah, karena itu dia masih sampai sekarang pun masih berharap gitu. Dia masih berharap ada apa ya? Ya mungkin ada keajaiban ya, ataupun semesta membukakan jalan kalian bisa bertemu kembali, dan tentunya mudah-mudahan kalian bisa menjalin hubungan kembali gitu. Nah, tetapi balik lagi karena sifatnya yang tadi aku bilang agak-agak sedikit manja dalam tanda kutip. Apalagi di sini udah diperjelas ya, King of Wands sama the Emperor, jadi agak-agak sedikit gengsian juga ya, egonya juga agak tinggi gitu ya.
Nah, kemungkinan besar memang dia, kalau misalkan situasi ini berlanjut gitu ya, berlanjut terus, kemungkinan memang dia kecil kemungkinannya akan menghubungi kamu kembali. Walaupun dia masih berharap gitu. Oke, biasanya kan kita taunya kalau orang masih berharap, suatu saat dia bisa menghubungi kamu kembali ya. Nah, di sini walaupun dia sudah jelas-jelas masih berharap, karena ego dia yang tinggi, dia nggak akan menghubungi kamu kembali sih, gitu. Oke, jadi dia istilahnya dia menunggu kamu yang menghubungi dia duluan gitu, saking egonya yang tinggi dan ya sifatnya yang agak manja gitu ya, oke? Dan dia tentunya masih berharap. Jadi kalau ngomong istilahnya kita ngomong kasus, contoh kasusnya gitu ya, suatu saat kamu bisa buka suara gitu, apa kabar dia? Dia pasti jawab. Dia pasti jawab dia baik gitu. Dan apabila kamu misalkan bilang gitu kalau misalkan kamu masih kepikiran dia, kamu masih berharap bisa suatu saat menjalin hubungan kembali dengan dia gitu, kemungkinan besar dia itu akan jawab iya gitu karena memang dia masih berharap. Nah, tetapi dia kemungkinan besar nggak akan berinisiatif untuk yang buka suara duluan karena yaitu egonya yang tinggi dan tentunya ada sifat sedikit dalam tanda kutip manjanya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman Gemini. Nah, langkah selanjutnya gimana nih dengan situasi kamu? Kita lihat bottom of the deck-nya, Seven of Swords. Di sini bisa diartikan saran, kiat, ataupun nasihat yang bisa diberikan oleh semesta nih untuk kamu, untuk situasi yang kamu alami sekarang nih. Dalam keadaan kamu dengan dia sudah no contact ataupun tidak ada komunikasi. Seven of Swords ini artinya belum bisa move on ya. Sebenarnya kalau aku lihat juga sebagian besar dari kamu juga masih sering kepikiran dia ya. Sebenarnya kalian tuh ada koneksi emosional yang sama sih ketika kamu bersama dengan dia gitu ya. Kalian ngobrolnya nyambung, kamu juga tipenya dia, dia juga tipenya kamu merasa nyaman dengan dia gitu. Nah, tetapi memang satu hal dan sebagainya kalian harus terpisah dan sampai sekarang tidak ada kontak. Nah, karena itulah kamu agak mengalami kesulitan juga untuk move on sebenarnya, Seven of Swords di sini. Oke, bisa jadi dia itu sedikit dari sekian banyak orang yang pernah kamu temui yang benar-benar istilahnya bisa mengambil hati kamu sampai segitunya gitu ya. Oke, nah karena itulah kalau aku lihat memang beberapa dari kamu juga masih struggling gitu ya, masih berusaha keras untuk move on gitu. Tapi ya masih sedikit demi sedikit ya, masih dalam proses healing. Walaupun sudah terlepas dari berapa lama ya, kalian nggak saling komunikasi satu sama lain, tetapi rasa itu masih menyakitkan lah istilahnya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini kan sudah jelas ya, langkah selanjutnya bagaimana? Sudah jelas bahwa walaupun dia juga masih ada rasa yang sama dengan kamu, dia tidak akan menginisiatif komunikasi duluan ya, itu dia jelas. Jadi kalau langkah selanjutnya, kalau memang kamu masih ingin mencoba, apakah kamu masih memiliki kesempatan untuk menjalin hubungan dengan dia, berarti satu-satunya cara adalah kamu yang menginisiatif kontak duluan. Itu adalah cara satu-satunya. Karena dia nggak akan kontak kamu duluan. Oke, berarti kamu yang harus meng-WA dia duluan, nanyain kabar dia duluan. Istilahnya kamu yang harus proaktif gitu. Istilahnya kamu yang harus menelan ego kamu gitu ya. Oke, karena memang orangnya kemungkinan besar nggak akan mengontak kamu duluan. Oke, nah tapi balik lagi, sebenarnya yang kamu rasakan ini, apakah memang rasa ingin kembali gitu ya, ingin kembali menjalin hubungan dengan dia, ataukah memang rasa ini hanya sebatas rasa yang kamu rasakan karena kamu dalam proses healing. Nah, itu yang harus dibedakan ya. Oke, bisa ada dua kemungkinan ya. Memang bisa jadi kamu masih memikirkan dia karena memang kamu berharap masih bisa menjalin hubungan dengan dia, atau bisa jadi rasa ini kamu rasakan hanya karena kamu masih dalam proses healing gitu. Nah, itu harus kamu tanyakan kepada kata hati kamu sendiri. Oke, yang sudah jelas apakah memang kamu benar-benar menginginkan orang ini. Dan kamu kan sudah tahu nih ya kekurangan dia, kelebihan dia ya. Salah satu kekurangan dia yaitu egonya yang tinggi dan tentunya yang sifatnya yang agak manja. Oke, tetapi tentunya tidak menutup kemungkinan di masa depan apabila kamu bisa menjalin hubungan yang lebih serius dengan dia, dia juga pastinya lebih terpacu untuk berubah. Oke, nah tapi juga kamu yakinkan juga jangan sampai kamu kehilangan harga diri kamu gitu. Jangan sampai kamu menganggap rasa yang kamu rasakan sekarang itu adalah rasa ingin balikan ataupun rasa ingin menjalin hubungan kembali. Padahal ternyata itu hanyalah sebatas rasa yang kamu rasakan karena kamu masih dalam proses healing. Nah, itu harus kamu bedakan. Kamu harus tanyakan kepada diri kamu, apakah kamu benar-benar menginginkan orang ini kembali? Kalau memang jawabannya iya adalah, berarti langkahnya adalah kamu harus mengumpulkan keberanian, kamu harus menunggu waktu yang tepat, saatnya kamu mengontak dia kembali. Dan kalian bisa, dari situ kamu bisa
sedikit demi sedikit menjalin komunikasi kembali dengan dia, karena dia juga jelas masih berharap sama kamu ya, dan mudah-mudahan kamu bisa sampai kepada tahap hubungan yang memang kamu ekspektasikan. Nah, tapi kalau kamu sudah jelas bahwa rasa yang kamu rasakan ini hanyalah sebatas rasa kehilangan, rasa bersedih karena kamu belum sepenuhnya move on, nah berarti keputusannya sudah jelas, kamu harus membiarkan diri kamu healing terlebih dahulu. Oke, jadi keputusannya ada di tangan kamu ya, para Gemini. Dan terlepas dari seberapa resonan readingan ini dengan situasi dan kondisi yang kamu alami sekarang, mudah-mudahan kamu bisa mengambil keputusan yang tepat ya. Ya, oke, kamu bisa mendapatkan referensi yang tepat dari readingan kita pada kali ini. Jadi tentunya kamu bisa mengambil keputusan yang paling tepat, yang tentunya bisa meningkatkan kualitas kehidupan asmara kamu di waktu mendatang. Oke, jadi good luck ya untuk kamu para Gemini. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.